Yana, Ya. boleh saya lihat ya rumahnya. Silakan. Ini kebetulan juga ada kembarannya Yuyun ya. Yayan ya. Yayan namanya. Hari-hari Yuyun tuh kayak apa sih, Bu? Kalau sehari-hari dia sekolah kan, balik dari sekolah dia kalau ada tugas dia belajar. Habis belajar kalau siang tuh sore itu dia ke masjid, ngaji ke masjid. Ini Alhamdulillah, sudah ikhlas, Bapak? Yuyun? sudah ikhlas itu. Kalau kematian memang Ayu sudah ikhlas karena nyawa Tuhan yang megang. Tapi yang Ayu tidak terima kematian tuh diperkosa, dibunuh, diikan. Itulah yang Ayu terima tuh. Bu, kamarnya Yuyun tuh yang mana? Di atas. Di atas ya. Ini sayur orang kampung, Bu. Saya orang kampung enak justru ya. Jadi semua keluarga, oke. Ini kamar, Ini tempat tidurnya Yayan. Kalau ini. Ya sama bapaknya, ini kan sama aku. oh Yayan sama bapak tidurnya di sini. Iya. Terus Yuyun sama ibu tidurnya di sebelah. Itu sebelah kamar Yuyun. Oke. Ini tempat kamar Yuyun tidur. Sama ibu. Iya. Nah, ini telpon Yuyun. Ngaji pakai ngajinya Pak sapinya. Ini telpon Yuyun. Ini mukenanya ya. Iya, mau kerja Yuyun. Oh ini buku pelajarannya. Iya, ini buku Sholatnya. sholat dia. Dengan kan kemarin 10 tahun Bu Iya. hukumannya. Ini baru yang dibawa pelaku yang dibawa umur. Gimana Ibu melihat hukuman 10 tahun itu? Sok. Kenapa shock? Ndak pantas lah dek 10 tahun tuh dek umur dia dibunuh, dikeroyok pulo, diikat, malah yang bunuhnya tuh berencana pulo sampai wong 14 iko. Ya, cuma dengan Allah itulah aku memohon. Kalau memang aku anak-anakku benarnya anak aku, nanti Allah itulah yang membalas. Bapak yang menjadi tersangka. Sejauh ini bagaimana Pak? Bapak sebagai orang tua, ayah dan ibu mengetahui ada kejadian seperti ini dan anak Bapak terlibat gitu, anak ibu. Oh, gitu Bu ya. Nah, pas hari Jumat tuh anak kita saudara Dahlan tuh baru pulang dari sholat Jumat. Datanglah pihak kepolisian dari Kapolsek yang disertai pemerintah setempat Pak Kades. Terus dia bilang, Pak Kapolsek ngomong, Pak, kami ini minta tolong, katanya, Bung, kejadian pembunuhan itu masih tidak jauh dari lokasi Bapak. Kami mohon dengan anak Bapak, kalau batas mana ada pengetahuannya, kami minta tolong. Sebatas mana pengetahuan dia, nanti dikembalikan lagi sorenya. Jadi terus kita tanya sama Pak Kades, gimana nih Pak Kades? Ya kalau sekedar minta keterangan nggak apa-apa lah katanya. Nanti sore pulang katanya. Malam-malam kini anak tersebut itu dialihkan jadi tersangka. Penahanan dan penangkapan ya Pak. Ya, ini suratnya. Ini anak itu dibawa hari Jumat Bu. Surat Bapak terima kapan? Ini ada tanggalnya. Oke. 9 April. Ini namanya. Kita terima biasa adik. Kalau memang Tuhan ini masih ada keadilan kan, anak aku baca selamat. Oleh karena kita selaku orang tua masih bertekad sesungguhnya untuk memperbaiki masa depan anak. Kejahatan seksual terhadap anak masih marak terjadi. Undang-undang yang ada dinilai belum banyak membuat jera para pelaku. Dari 14 pelaku, 7 diantaranya berusia di bawah umur. Lalu mengapa penjahat anak ini tega menghabisi nyawa YY? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetap di NSI. Ulang kembali negara didesak untuk bertindak. Hukuman yang berat kepada pelaku menjadi keharusan agar memberi efek jera. Namun faktanya tidak hanya kasus YY, kasus pemerkosaan lain di Kabupaten Rejang Lebong terus terjadi. 7 dari 14 pelaku pembunuhan YY resmi divonis 10 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Curup, Rejang Lebong, Bengkulu. Dari fakta persidangan yang dibacakan majelis hakim, terbukti 7 anak-anak yang masih berusia di bawah umur ini mengakui perbuatannya.
Namun fakta lain yang lebih mencengangkan terungkap. Dede, satu dari 7 pelaku yang masih berusia di bawah umur yang sudah divonis, rupanya pernah 3 kali melakukan upaya pemerkosaan terhadap anak-anak di desanya. Tim NSI mendapatkan pengakuan eksklusif dari AR, salah satu anak yang pernah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan Dede. Memang kalau menurut cerita orang desa kan, sudah banyak pelaku tuh. Pertama sama anak saya, kedua terjadi sama anak sekolah juga, dihadang seperti anak ibu. Ketiga dikejarnya, tapi budak itu sampai lari. Orang tuanya juga melapor sama aku. Sesudah anak kau katanya, yang 2 sudah hampir jadi korban katanya. Yang ketiganya, yang keempat terjadilah korban sama Yuyun. Kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Rejang Lebong memang cukup mengkhawatirkan. Data dari Women Crisis Center Kabupaten Rejang Lebong memperlihatkan sedikitnya ada 8 kasus pemerkosaan sebelum kasus Yuyun terungkap. Bahwa di Rejang Lebong ini sudah banyak terjadi kekerasan-kekerasan, masuknya termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Contohnya sebelum kasus Yuyun, itu sudah pernah terjadi kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, yaitu seorang siswi SMP yang diperkosa oleh 4 orang anak. Sebelum kasus Yuyun itu sudah 2 kasus yang terjadi. Dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Pemirsa, telah hadir di studio NSI Cassandra Putranto, psikolog forensik. Mbak Cassandra, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga satu lagi narasumber saya yaitu Ibu Erlinda Iswanto, Kepala Divisi Sosialisasi KPAI. Mbak Erlinda, selamat malam. Oke, saya tanya ke KPAI dulu. KPAI mengawal kasus ini juga dari awal. Kita tahu hukuman yang diberikan kepada sebagian besar pelaku adalah 10 tahun. Bagaimana Anda melihat hukuman itu? Ya, di sini mungkin kita harus edukasi masyarakat juga bahwa memang ada 2 pelaku di sini, ada pelaku usia anak dan pelaku orang dewasa. Dan memang kalau menurut amanah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dikatakan di pasal 81 ayat 2, untuk hukuman anak itu adalah setengah dari hukuman maksimal orang dewasa. Kita tahu kalau kejahatan seksual itu ataupun pemerkosaan itu 15 tahun penjara, kalau untuk anak kan setengahnya. Namun mungkin karena di sini ada suatu ada pemerkosaan dan ada pembunuhan, walaupun saya sebagai fakta juga di sana, walaupun tidak melihat secara langsung, tapi penggalian informasi pada kami bahwa pada kenyataannya yang sama persis seperti di BAP, bahwa anak-anak kita ini di bawah tekanan dan ancaman. Dalam artian seperti apa tekanan dan ancaman yang mereka diancam untuk dibunuh, mereka diancam untuk ditusuk oleh pisau, dan mereka juga diancam dengan sesuatu hal yang lebih menakutkan semacam itu oleh pelaku dewasa yang bernama Zainal. Zainal inilah sebagai otak pelaku, kalau menurut kepolisian itu betul, otak pelaku dari adanya tidak hanya tindakan pemerkosaan tapi tindakan pembunuhan, karena dialah yang memerintahkan. Dia duluan yang melakukan, mohon maaf, pemerkosaan yang sangat biadab seperti itu, dan harus diikuti oleh pelaku-pelaku dewasa lainnya dan baru pelaku anak. Dan itu di bawah tekanan dan intimidasi, ancaman. Kemudian hukuman 10 tahun untuk 7 pelaku. Kami menghargai apa yang menjadi suatu keputusan dari hakim itu sendiri. Walaupun kami di sini dengan segala hormat tidak mengurangi rasa duka kami yang dalam kepada keluarga korban, bahwa ketujuh anak kita ini tetap harus direhabilitasi dan diberi kesempatan untuk mereka memperbaiki diri. Oke, saya ke Mbak Cassandra sendiri melihat hukuman ini seperti apa? Apakah akan ada efek jera, akan ada efek pelajaran bagi banyak pihak? Berapapun keputusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim kita tentu harus kita hargai, tetapi juga harus diimbangi dengan suatu proses rehabilitasi yang pasti mampu untuk membuat mereka jera. Ketika waktu dia dikurung berapapun 5, 10 tahun, 15 tahun, belum ada satupun yang bisa menjamin bahwa setelah 15 tahun mereka keluar itu mereka jera. Bahkan cukup banyak hasil yang ketika mereka selesai menjalani hukuman dalam angka tersebut, ternyata mereka justru belajar hal-hal yang lebih buruk. Iya. Oke, kita kita lihat nih jumlah kasus kejahatan pada anak ini sumbernya ada dari Mabes Polri gitu. Kemudian ada korban kekerasan seksual, jumlahnya cukup tinggi, 659